Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa sahabat Bawaslu Kabupaten Seluman. Bersama di podcast Bawaslu Kabupaten Seluman kita kembali dalam tema di pencegahan tahapan kampanye ini. Memang tahapan kampanye ini nantinya akan bergulir di tanggal 28 November hingga 2 Februari nanti. Sudah ada di depan saya, merupakan sahabat, teman lama, sekaligus guru bagi saya di Bawaslu Kabupaten Seluman. Dia pernah menjabat sebagai komisioner Bawaslu Kabupaten Seluman di periode 2018 hingga 2023 kemarin. Apa kabar Pak Suryadi? Alhamdulillah, kabar baik. Ini panggilan enaknya apa nih, Bang Aan apa Mas Aan? Ya, panggilan menurut Dang Suryadi aja, karena saya memang dulu terbiasa dengan Pak Komisioner ini, saya memanggil beliau ini Dang, jadi memang biar suasananya biar lebih melekat kayak gitu dengan Seluma banget gitu lah. Oh gitu ya. Ya. Kalau kita pilihannya Seluma banget, Dang Aan. Gitu. Iya boleh. Apa kabar Dang Sur? Sehat alhamdulillah, Dang Aan. Udah lama kita nih nggak ketemu nih, udah hampir kurang lebih perpisahan kemarin di bulan Agustus ya Bang. Ya. Sekarang kegiatannya apa aja nih Dang? Kegiatan sosial kemasyarakatan, kegiatan keagamaan, sudah itu. Alhamdulillah, berarti masih tetap aktif. Dan kita ini memang dia ini sebagai pegiat pemilu, memang actionnya ini lebih nyata. Memang kaum milenial dia ini umurnya nggak jauh-jauh dari saya sih, tapi luar biasa gerakan dia ini. Nah, selama ini saya perhatikan dia ini juga lulusan S2 di Magister Agama ya Pak? Magister Agama. Ya. Saya banyak belajar, terus belajar dengan beliau ini. Siap, kita sama-sama belajar lagi. Oke, siap Dang. Ya, kita ketahui sekarang ini Dang. Ya. Memang sekarang ini belum memasuki tahapan kampanye. Iya. Tapi kita sudah lihat tuh di beberapa jalan, di poros jalan itu, di simpang maupun di pohon itu sudah banyak yang melekat alat peraga kampanye. Yang kalau menurut saya itu alat peraga kampanye itu yang menunjuk untuk mencoblos, mengajak, terus visi misi itu udah banyak. Nah, dari kacamata Dang Sur, seperti apa sih yang seperti itu Dang? Maksud saya begini, yang bentuk mungkin kawan-kawan belum tahu nih, seperti apa sih yang dimaksud dengan APS, alat peraga sosialisasi, dan apa itu APK, mungkin kan seperti itu Dang. Karena ya di jalan itu memang udah dari catatan pengawasan kita mungkin udah beberapa ratusan ya yang kategori APK itu ya. Udah tercatat dari hasil pengawasan kawan-kawan di 14 kecamatan itu Dang. Saya pengen seperti apa Dang, menurut Dang itu Dang, dengan tebaran yang ada di sepanjang jalan ini Dang? Baik Dang, sebelumnya karena terakhir saya tugas sebagai Bawaslu itu per 14 Agustus yang lalu. Saya yakin beberapa bulan belakangan itu ada perubahan peraturan yang saya kurang mengikuti soal itu. Tetapi begini, soal yang ditanyakan tadi soal APK dan APS. Iya. Jadi di peraturan KPU saya kira sudah juga menjelaskan apa itu APK, alat peraga kampanye, dan apa itu APS, alat peraga sosialisasi. Dan Bawaslu sudah menginventarisir itu melalui jajaran dari Panwas pengawas desa, Panwascam, menginventarisir tadi. Ya. Mana artinya menginventarisasinya itu membedakan manakah yang masuk kategori APS dan manakah yang masuk kategori APK. Ya. Persoalannya sekarang bagaimana menyikapi itu? Benar. Nah, menyikapi itu menurut saya semua itu diperbolehkan sepanjang tidak ada larangan. Sepanjang tidak ada larangan, ya boleh-boleh saja. Persoalannya sekarang pada tahap sosialisasi itu peserta pemilu kan dilarang, dan itu Bawaslu membuat flyer sebagai bentuk sosialisasi
melalui media-media sosial Bawaslu benar. Kabupaten Seluma yang saya ikuti, Ya. membuat flyer tentang larangan menyebar atau memasang alat peraga kampanye. Benar. Yang dibolehkan alat peraga sosialisasi. Nah, hasil inventarisasi yang dilakukan oleh Bawaslu, apakah menemukan yang jenisnya alat peraga kampanye, tidak lagi alat peraga sosialisasi. Nah, ketika Bawaslu sudah menemukan ada alat peraga kampanye yang sudah disebar, sementara ada larangan yang dikeluarkan untuk menyebar alat peraga, yang namanya larangan ketika dilanggar maka mesti ada sanksi. Benar. Begitu, PKPU kan mengatur begitu kan. Nah, tahapannya sekarang masuk sosialisasi, belum masuk pada tahapan kampanye. Benar. Sehingga kemudian dia tidak diperbolehkan menyebar alat peraga kampanye. Yang boleh dipasang itu ada alat peraga sosialisasi dengan kriteria yang telah dirumuskan oleh Bawaslu. Saya kira kalau saya jelaskan ulang nanti saya merasa kurang etis lah, seakan-akan menggurui Bawaslu. Ya kira begitu. Sementara kita sudah di luar sistem, gitu kan. Dan Bawaslu yang lebih paham mana kriteria alat peraga sosialisasi, mana alat peraga kampanye, kan begitu. Saya kira begitu sementara. Oke. Jadi memang dari kacamata pengawasan memang sudah banyak yang namanya itu alat peraga kampanye di sisi-sisi jalan, karena dia sudah mengajak terus menyebutkan visi misi di sana. Nah, pernah tidak ini pengalaman pemilu 2019 yang lalu terdapat yang seperti ini, Dangsur, kira-kira agar kami juga nanti bisa mencegah ataupun seperti apa dalam kami menyikapi hal ini, Dangsur, agar ya nanti kita takut disebut ini Bawaslu ini padahal sudah banyak nih APK yang bertebar di pinggir jalan tapi kok kayak tidak ada tindakan. Nah, yang kita takutkan diomongkan ini Bawaslu tumpul. Padahal memang kita akan ada langkah namanya pencegahan sudah kita lakukan melalui sosialisasi, pengawasan. Berikutnya kami sudah melakukan ke jajaran bawah untuk mengajak mengawasi ini, memetakan ada berapa atribut atau APK yang tersebar di kecamatan masing-masing. Nah, selanjutnya mungkin langkah terakhir mungkin kami akan melakukan penindakan dalam hal ini. Nah, seperti apa di pemilu 2019 kemarin, dan pernah tidak mengalami hal yang seperti ini untuk kita lakukan agar bisa tertib gitu? Jadi begini, kalau pemilu sebetulnya hampir setiap hajatan pemilu semuanya seperti itu ada. Ya begitu. Jadi mau di alat peraga kampanye dan alat peraga sosialisasi. 2019 juga kita temukan seperti itu. Hanya persoalannya ketika kita mau lakukan tindakan, nah, dasar kita melakukan tindakan apa? Nah, karena begini, kita tidak mungkin melakukan tindakan tanpa berdasarkan aturan yang jelas dan tegas. Benar. Kan begitu? Benar. Nah, tindakannya. Nah, kalau kemudian kita mengatakan bahwa mau dia jenisnya alat peraga kampanye atau alat peraga sosialisasi, kalau kemudian Bawaslu memahami bahwa ini belum masuk tahapan kampanye tadi, maka sesungguhnya apapun bentuknya alat peraga tadi yang mau disebar, kalau berpedoman kepada tahapan kampanye, maka tidak ada tindakan yang bisa dilakukan oleh Bawaslu. Nah, persoalannya sekarang ada larangan yang dikeluarkan. Nah, bahkan itu dibagi secara spesifik bahwa ini yang namanya alat peraga sosialisasi, ini alat peraganya namanya alat peraga kampanye seperti yang kita tadi sempat singgung. Benar. Nah, yang dilarang oleh PKPU itu adalah menyebarkan alat peraga kampanye. Nah, Bawaslu tadi yang disampaikan di awal oleh Dangaan bahwa Bawaslu sudah mendapatkan data dan menginventarisir dan memang benar bahwa sudah ada alat peraga kampanye yang disebar sebelum tahapan kampanye dimulai, kan begitu? Sebelum tahapan kampanye dimulai. Karena ada larangan di KPU, mestinya Bawaslu bisa lakukan tindakan. Kenapa? Karena dasarnya jelas, dia melanggar PKPU. Nah, tinggal Bawaslu nanti mengkaji dia langgarin PKPU nomor berapa, pasal berapa yang dilanggar. Nah, bisa dilakukan tindakan. Apa dasar kita melakukan tindakan? Mana peraturan yang melarang tadi? Kalau dia peraturan KPU yang melarang, maka peraturan KPU itu menjadi dasar untuk melakukan tindakan. Berarti langkah Bawaslu selanjutnya
udah benar ini nanti akan melakukan penindakan. Tapi dalam hal ini seperti apa dengan kita, dengan pemerintah daerah, apakah dengan stakeholder terutama untuk melakukan seperti mediasi atau koordinasi seperti itu, Dan? Agar tertib seperti apa kira-kira biar kita tidak ada salah pemahaman di antara stakeholder seperti itu. Itu koordinasi kepada pemerintah daerah setempat itu dalam hal eksekusi, dalam hal penertiban kan, Ya, yang dimaksud oleh Dang Aan, Benar. dalam hal penertiban alat peraga kampanye tadi. Kan udah dibagi nih, ini masuk APS, ini masuk APK. Yang mau ditertibkan yang mana? Yang APK kan? APK. Nah, yang termasuk jenis APK itu mau ditertibkan, lalu kemudian dikoordinasi dengan pemerintah daerah. Dan itu sebetulnya tinggal secara kelembagaan Bawaslu. Bagaimana koordinasinya dengan pemerintah daerah dalam menertibkan yang masuknya jenis APK tadi. Cuman persoalannya sekarang yang harus disiapkan oleh Bawaslu adalah bahwa ada kewenangan masing-masing. Ketika kemudian kita berkoordinasi dengan pemerintah daerah, penertiban alat peraga kampanye itu apakah menjadi domainnya pemerintah daerah atau menjadi domainnya Bawaslu? Itu mesti dikaji oleh Bawaslu dalam melakukan koordinasi dengan pemerintah. Dan koordinasi itu nggak salah, mesti harus dilakukan berkoordinasi dengan stakeholder itu, termasuk pemerintah daerah dan hal ini. Apakah pemerintah daerah misalnya menurunkan satuan polisi Pamung Prajanya untuk melakukan penertiban? Nah, persoalannya yang saya sampaikan tadi, Bawaslu harus melihat ini domainnya pemerintah daerah atau memang domainnya Bawaslu atau domainnya siapa, lembaga mana untuk menertibkan ini. Saya kira begitu. Kalau menurut pandangan Bang Sur sendiri nih, nah seperti apa kira-kira domainnya ini tadi, lebih ke cenderung Bawaslu apa pemerintah daerah menurut Bang Sur? Kalau menurut pandangan saya itu Bawaslu itu pada tataran menyatakan itu melanggar atau tidak. Itu tatarannya itu. Jadi ranahnya Bawaslu itu adalah melakukan kajian. Ini apakah yang disebar ini merupakan APK itu satu. Ya, benar. Ya. Kalau kemudian hasil analisa yang dilakukan oleh Bawaslu bahwa ini adalah alat peraga kampanye, maka pertanyaan kedua, alat peraga kampanye boleh atau tidak sekarang disebar, dilarang atau tidak? Kalau pertanyaannya seperti yang disampaikan tadi adalah berdasarkan PKU dia dilarang, nah maka mesti ada tindakan. Nah apa tindakannya? Peraturan apa yang dilakukan? Dia melanggar apa? Melanggar PKPU. Nah Bawaslu kan bisa melakukan itu, tapi tidak pada ranah menertibkan atau menurunkan. Yang dilanggar ini apa? Yang dilanggar peraturan KPU. Ya karena dilanggar peraturan KPU, ya sampaikan ke KPU apa sanksi yang tepat. Oh, kita menyampaikan ke KPU belum ke partai politik. Kita lebih baik menghimbau ke KPU dulu gitu. Iya, kalau dia ke partai politik itu dalam bentuknya himbauan. Partai politik kan dalam bentuknya himbauan. Himbauan supaya kemudian partai politik itu menertibkan alat peraga kampanye sudah terpasang. Sebetulnya, tapi persoalannya yang pernah saya temui pada pemilu 2019, kadang-kadang masing-masing calon anggota DPRD itu dia membuat alat peraga itu, apakah dia sosialisasi atau peraga kampanye terserah lah namanya, itu dibuat secara mandiri. Ya, pribadi. Ya, secara mandiri oleh masing-masing bakal calon anggota DPRD-nya, bakal calon anggota legislatifnya, yang tanpa dikoordinir, kadang-kadang malah tanpa sepengetahuan partai politik juga. Nah, sehingga kadang-kadang partai politik juga nggak punya data. Misalnya partai A, dia punya bakal calon sekian puluh, dari sekian puluh ini masing-masing sudah buat alat peraga berapa, itu juga tidak terdata, tidak terpantau oleh partai politik. Nah, kalau itu kita sampaikan ke partai politik, hanya partai politik bisa menghimbau kepada bakal calonnya masing-masing. Hanya bisa menghimbau saja kan? Ya, benar. Nah, kalau himbauannya tidak diindahkan, ya. apa yang bisa dilakukan? Sama halnya ketika Bawaslu melakukan upaya pencegahan. Grand design pengawasan pemilu itu menyangkut dua hal. Satu, pencegahan, yang kedua penindakan. Apa filosofinya pencegahan? Pencegahan itu upaya yang dilakukan supaya tidak terjadi pelanggaran. Ya, benar. Kan begitu? Benar. Nah, ketika upaya pencegahan itu tidak berhasil dilakukan oleh Bawaslu, maka langkah kedua yang dilakukan adalah tindakan. Kan begitu? Ya. Nah, makanya Bawaslu yang era sekarang kan berubah nomenklatur. Yang dulu namanya divisi pengawasan, sekarang menjadi divisi pencegahan. Karena ketika pencegah filosofinya kan begitu, Dangaan. Ketika upaya pencegahan tidak berhasil dilakukan, maka lakukan langkah kedua adalah upaya penindakan. Nah, dalam melakukan upaya penindakan tadi yang saya bilang, ini dilarang atau tidak? Oh, dilarang. Yang melarang apa? Peraturan KPU.
Di peraturan KPU-nya dijelaskan tidak apa sanksinya. Nah, ketika di peraturan KPU tidak dijelaskan apa sanksinya, maka saya ingat betul pernyataan Ketua KPU RI. Kalau kita tidak memahami peraturan, maka tempat bertanya yang paling tepat, yang paling tahu adalah pembuat aturan. PKPU itu kan yang dibuat adalah KPU, disusun oleh KPU. Ya. Nah, KPU melarang. Kan begitu tadi pernyataan di awal sama Dagaan. Yang melarang APK disebar itulah KPU. Karena tidak dijelaskan secara eksplisit tentang apa sanksinya, maka kita kembalikan ke pembuat aturan. Loh, ini yang membuat aturan KPU. Maka sanksi yang tepat adalah KPU yang memberi sanksi. Berarti mungkin kita ke KPU itu lebih ke pemberitahuan terlebih dahulu, seperti itu. Dari hasil pengawasan kami, kami telah menemukan namanya alat peraga kampanye yang telah tersebar misalnya, seperti itu. Lebih tepatnya seperti itu, Bang. Gimana langkahnya? Itu tinggal pilihan Bawaslu. Bawaslu melakukan upaya yang di luar mekanisme penanganan pelanggaran atau tidak. Kalau hasil inventarisir tadi misalnya, hasil inventarisasi tadi ditemukan alat peraga kampanye yang sudah terpasang yang tadi katanya dilarang itu, kami sampaikan, kalau dia disampaikan temuan itu ke KPU supaya KPU menyampaikan ke masing-masing partai politik untuk menertibkan, maka dia bukan mekanisme penanganan pelanggaran namanya. Nah, itu tergantung pilihannya Bawaslu. Bawaslu mau pakai mekanisme ini atau dia mau pakai mekanisme penanganan pelanggaran. Ini ada larangan yang dilanggar oleh peserta pemilu. Nah, lakukan mekanisme penanganan pelanggaran. Apakah bentuknya laporan? Apakah bentuknya temuan? Kalau bentuknya temuan, lakukan mekanisme bagaimana menentukan satu peristiwa menjadi temuan dugaan pelanggaran pemilu. Lakukan mekanisme sesuai peraturan Bawaslu yang mengatur tentang penanganan pelanggaran, penanganan temuan dan laporan. Maka hasil kajian itu yang disampaikan KPU. KPU ini hasil kajian kami. Silakan lakukan tindak. Wah, semakin seru nih, Dang. Lebih asik kayaknya sambil ngopi. Oh, gitu ya, kopi Sluma. Ya, kopi Sluma nih, Kak. Ya. Pas Sluma nih, Dang. Mas Sluma. Itu drang-dring, Dang, kayaknya tuh ada kontak tuh, Bang Sur. Apa ada acara lain setelah ini, Dang? Gitu. Sore ada. Sore ya? Sore. Kalau setelah siang nggak ada. Sore ada. Santai. Santai, Dang, ya? Masih punya cukup waktu kita. Kira saya tadi Untuk melepas kangen dengan Bawaslu Sluma. Lepas kangen kita. Ya, karena yang dulu saya dengan Dangsur kan, Dangsur di divisi PP, saya di divisi pengawasan. Mungkin kan koordinasi kita antar divisi juga memang harus dijaga seperti itu. Nah, gini, Dang, di satu sisi seperti yang sudah tertera di jadwal kampanye itu dari 28 bulan depan hingga Februari itu. Nah, itu pastinya nanti seperti apa menanggapi atas black campaign seperti itu, yang kira-kira dari kacamata Dangsur sendiri, black campaign ini yang kira-kira yang bakal isu-isunya itu dari hasil pemetaan sendiri, kira-kira seperti apa untuk di Sluma sendiri dari pemilu 2019 kemarin sebagai pemetaan kita ini, Dan? Ya, sebelum ke situ saya kira Bawaslu sudah menyusun IKP, ya, Indeks Kerawanan Pemilu. Ya. Nah, Bengkulu, Sluma itu termasuk tingkat kerawanan rendah berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bawaslu. Tapi bukan berarti zero soal potensi. Ya. Nah, saya mungkin lebih kepada persoalan yang tadi, kalau black campaign itu kampanye hitam. Ya. Kampanye hitam ini persoalannya kan, kalau saya tidak terlalu fokus kepada soal black campaign-nya. Jadi menurut saya sebagai Bawaslu, pengawas pemilu itu fokus saja kepada hal-hal yang dilarang dalam kampanye. Oh, akan larangan itu ya? Lah ya, Bawaslu ini kan pelaksana aturan. Ya. Jadi kira-kira begini,
ini ada aturan yang mengatur soal kampanye dimulai dari Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Di sana ada ada mengatur tentang kampanye. Salah satunya larangan dalam kampanye. Larangan kampanye itu satu soal materi kampanye, yang kedua soal tempat kampanye. Itu kan larangannya kan? Ya, benar. Kampanye dilarang di tempat ibadah, fasilitas pemerintah. Nah, yang kedua isi kampanye, materi kampanyenya yang dilarang. Materi kampanye itu mempersoalkan dasar negara, lalu kemudian mempersoalkan atau mengangkat soal isu SARA dan kesukuan tadi ya, SARA tadi ya, itu yang dilarang. Kalau saya black campaign itu kan istilah yang kita sering gunakan saja. Nah, persoalannya kan secara aturan apa yang dimaksud black campaign? Undang-undang apakah merinci tentang apa yang dimaksud black campaign? Tentu tidak. Belum. PKPU merinci nggak tentang soal black campaign? Tidak. Nah, karena dia tidak dirinci apa itu namanya black campaign itu oleh PKPU dan oleh Undang-Undang 7, maka kita pedomannya bukan soal black campaign, itu istilah saja. Ya. Maka sebagai Bawaslu berpedoman saja kepada hal-hal yang dilarang dalam kampanye. Ketika ada peserta pemilu melakukan kampanye, isi kampanye atau tempat kampanyenya yang dilarang berdasarkan Undang-Undang PKPU, ya dia pelanggaran. Nah, ini yang menarik juga dah. Dari yang tempat larangan tadi, kita sekarang di PKPU berapa terdapat perubahan itu, Dan. Jadi tempat universitas atau fakultas kampus ya. Ya. Nah, itu saat ini boleh melakukan kampanye. Dalam hal itu tadi ya memang harus mengikuti aturan yang ada. Itu tertuang dalam PKPU 20 tahun 2023, perubahan dari PKPU 15 itu. Nah, menyikapi hal itu seperti apa, Dang? Karena tidak menutup kemungkinan seperti dalam aturan itu tidak boleh membawa sejenis atribut. Ya. Atau memasang bendera mungkin kan di lingkungan kampus. Ya. Misalnya nih mereka akan melakukan pertemuan terbatas atau terbuka nantinya. Ya. Tapi kemungkinan besar itu ada sejenis material sisipan atau sejenis atribut yang pastinya itu, Dang. Apakah itu nanti stiker? Nah, itu jelas itu kan sudah bentuknya itu kan menyebarkan itu. Ya. Seperti apa itu, Dang? Tanggapan Dang Sur sendiri? Ya, jadi gini, soal kampanye di perguruan tinggi. Ya, benar. Kampanye di perguruan tinggi. Ini sebetulnya yang bagi saya itu membingungkan. Di Undang-Undang 7 dicek aja nanti Bawaslu. Boleh. Tempat-tempat yang dilarang melakukan kampanye. Ya, kalau dulu di Undang-Undang 7 yang setahu saya tempat ibadah. Enggak dulu sebetulnya, karena Undang-Undang 7 kan belum direvisi. Belum ada perubahan terhadap Undang-Undang 7. Ada perubahan dari Undang-Undang 7 itu hanya soal DOB, daerah otonomi baru. Oh, iya. Ya, tapi soal bahwa tempat kampanye, soal kampanye dilarang di tempat ini dan lain-lain, setahu saya sejauh ini itu belum ada perubahan di Undang-Undang 7. Nah, berarti kan tempat yang dilarang, fasilitas pendidikan, kesehatan, pemerintah, tempat ibadah dilarang untuk dilakukan kampanye. Nah, sekarang di PKPU membolehkan. Yang Dang Aan sampaikan tadi dengan catatan, kan tidak membawa atribut. Ya, atribut yang menunjukkan identitas dia sebagai peserta pemilu, kan begitu kan? Ya, benar. Dalam bahasa sederhana kita kan. Nah, itu yang bagi saya ini membingungkan. Kenapa membingungkan? Di satu sisi kampanye diperbolehkan di perguruan tinggi, ya, fasilitas pendidikannya perguruan tinggi ya. Di satu sisi diperbolehkan kampanye di perguruan tinggi. Di sisi lain tidak boleh membawa atribut sebagai peserta pemilu. Persoalannya yang namanya kampanye apa? Ya, pasti mereka membawa atribut atau ada visi misi di dalamnya itu. Lah iya. Mengajak pastinya. Iya. Yang namanya kampanye itu penyampaian visi misi, mengajak untuk memilih, ya kan? Ya, memperkenalkan dirinya, lalu kemudian menunjuk atau memperlihatkan identitas atau jati dirinya gitu kan. Benar. Citra diri. Ya. Citra dirinya ini partainya apa, nomor urut partainya apa, dia calon di tingkat mana gitu. Nah, persoalannya kampanye diperbolehkan.
tapi tidak dilarang membawa atribut. Ya kalau nggak punya atribut bukan kampanye namanya. Benar. Kan begitu yang membingungkan. Nah ini dibutuhkan kejeliannya dan ketelitian bagi Bawaslu. Dibutuhkan ketelitian Bawaslu untuk melihat, apalagi dalam melakukan upaya penindakan terhadap kampanye yang dilakukan di tempat yang tadi di perguruan tinggi tadi. Oke, sebelumnya gini Dang, langkah awal lah kami ingin melakukan pencegahan. Kira-kira seperti apa itu Dang? Agar ya kalau bisa tidak kita lakukan penindakan. Lebih baik kita cegah terlebih dahulu. Seperti apa? Untuk kami lebih mencegah agar mereka ini taat akan aturan ini nantinya Dang. Kemungkinan ini pasti ada bumbu-bumbunya. Iya, yang saya ulangi yang saya sampaikan di awal. Filosofi pencegahan itu adalah upaya yang dilakukan supaya tidak terjadi pelanggaran. Bawaslu itu melakukan upaya pencegahan terhadap hal-hal yang berpotensi itu terjadi pelanggaran. Persoalannya sekarang, kampanye di tempat pendidikan tadi di perguruan tinggi, potensi pelanggarannya di mana? Potensi pelanggarannya karena dia membawa atribut. Itu yang saya bilang tadi. Diperbolehkan kampanye, dilarang membawa atribut. Ya kalau nggak punya atribut ya bukan kampanye namanya. Nah di situ celahnya. Nah memang dalam hal-hal ada apa perbedaan pandangan, perbedaan pemahaman dan penafsiran terhadap aturan-aturan itu. Saya kira Bawaslu memang harus lebih mengedepankan soal pencegahan tadi. Pencegahannya bisa dilakukan tadi ya dengan komunikasi dengan KPU, kapan jadwal kampanyenya, peserta pemilu kampanyenya di mana, tanggal berapa, hari apa, jam berapa. Maka jauh sebelum itu sebetulnya Bawaslu bisa melakukan upaya-upaya pencegahan dengan menyampaikan bahwa kepada peserta pemilu yang diperbolehkan dilakukan di perguruan tinggi itu apa. Nah kan begitu. Oh Bapak boleh, peserta pemilu boleh melakukan pendidikan pemilih kepada di perguruan tinggi. Misalnya perguruan tinggi itu kita menyampaikan mengedukasi. Mengedukasi buka misalnya dialog, seperti itu. Mahasiswa misalnya buka dialog soal sistem politik di negara kita, sistem ketatanegaraan kita, lalu kemudian sistem hukum kita, sistem pemilu kita termasuk di dalamnya. Itu hal-hal yang didialogkan. Itu yang bisa dilakukan oleh Bawaslu. Tapi yang tadi saya mau ulangi lagi, yang saya bilang membingungkan tadi, dibolehkan kampanye, dilarang membawa atribut. Ya, itu memang aturan kita Perbawaslu belum keluar akan aturan yang terkait di PKPU 20 ini, yang aturannya seperti itu dan seperti apa teknis pengawasan kita, seperti apa yang harus kita lakukan. Tapi saya kira sebelum secara khusus peraturan Bawaslu yang mengatur tentang pengawasan kampanye, kan secara umum sudah diatur oleh Bawaslu melalui peraturan Bawaslu tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum. Oh, di Perbawaslu 5 2002. Iya, jadi di Perbawaslu tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum itu, saya kira itu sudah ada secara umum sudah ditentukan. Penyelenggaraan pemilihan umum itu kan semua tahapan. Ya, dari Bawaslu sudah menyusun peraturan Bawaslu tentang itu, bagaimana melakukan pengawasannya terhadap yang tadi. Cuman persoalannya yang saya sampaikan, Perbawaslu itu dia tidak mengatur soal larangan. Perbawaslu itu kan SOP bagi anggota Bawaslu dalam melakukan kerja-kerja pengawasan dan kerja penindakan. Kira-kira kalau orang hukum itu begini kira-kira. Ada hukum formil, ada hukum material. Nah, hukum formil itu yang mengatur bagaimana menegakkan material. Nah, materialnya Undang-Undang 7 PKPU. Nah, berarti peraturan Bawaslu itu yang formil. Bagaimana menegakkan Undang-Undang 7, bagaimana menegakkan PKPU diatur oleh Bawaslu. SOP-nya kira-kira begitulah kira-kira. Jadi Bawaslu tidak mungkin dia melarang. Jadi kenapa Bawaslu kemudian mengeluarkan himbauan bahwa mengingatkan bahwa ini dilarang? Karena dia dilarang oleh undang-undang dan dia dilarang oleh PKPU. Kan begitu. Nah Bawaslu nggak ngelarang itu, nggak ngatur tentang penyelenggaraan pemilu. Yang dari Bawaslu kan soal
bagaimana pelaksanaan tugas dari Bawaslu itu sendiri yang dilakukan. Hanya soal teknis saja, nanti teknis pengawasannya terhadap kampanye itu bagaimana, mungkin lebih rinci diatur khusus di peraturan Bawaslu tentang pengawasan kampanye. Ya ditunggu saja, saya kira tidak jauh keluar dari yang saya sebutkan tadi, peraturan Bawaslu tentang pengawasan penyelenggaraan pemilu. Saya kira begitu. Selanjutnya, dan gimana terkait juga dengan kampanye melalui media sosial, sedangkan kami sebagai pengawas kan tidak mungkin nih melototin media sosial masing-masing pasangan calon. Karena terkadang pengalaman kita yang lalu, terkadang mereka nih kan pernah itu dulu KPU meminta pasangan calon untuk memberikan nama akun media sosial masing-masing, jadi agar mudah mengawasi mungkin dalam hal pemetaan, oh ini melakukan ini kampanye atau seperti apa, mengajak atau seperti apa. Nah dalam hal ini, tapi kemungkinan kan juga mereka ini membuat akun baru atau seperti apa, kan tidak mungkin kita melacak hal yang demikian gitu dan melalui ini apa yang harus kami lakukan dalam melakukan pengawasan di media sosial ini. Karena memang media sosial ini untuk saat ini kan merambah memang sangat luas. Jadi dengan kapasitas mungkin kita SDM yang terbatas, dengan teknologi juga mungkin terbatas, kita kan. Jadi kami kewalahan dalam melakukan pengawasan hal tersebut. Nah, seperti apa menurut Dang pandangan Dang untuk langkah kami sebagai Bawaslu Dan? Ya, gini. Soal media sosial itu, kampanye di media sosial kan sudah ada waktunya kan, tahapannya kan. Dimulai dari tanggal sekian sampai tanggal sekian ini. Itu boleh di kampanye di media ya. Di media itu bisa media elektronik, cetak, media sosial tadi. Nah, kan kalau dulu saya nggak tahu yang sekarang ya. Dulu diatur bahwa media sosial itu kan harus didaftarkan ke KPU, akun resminya. Iya benar. Akun resmi dari masing-masing peserta pemilu itu dilaporkan ke KPU, diserahkan ke KPU. Nah, itu yang kemudian dipantau oleh pengawas pemilu. Ya, atau diawasi oleh pengawas pemilu. Persoalannya sekarang, pertanyaannya tadi, mereka kadang-kadang buat akun baru, benar. Atau kadang-kadang itu bukan akun yang dibuat oleh peserta pemilu, ya akun-akun liar saja. Benar. Akun liar saja itu. Nah, maka disitulah dibutuhkan keluasan pandangan dan pemahaman sebagai seorang anggota Bawaslu. Kenapa saya katakan keluasan pandangan? Kita tidak hanya fokus kepada akun media sosial yang didaftarkan, yang terdaftar di KPU sebagai akun resminya peserta pemilu. Akan ada akun-akun lain. Nah, apakah kemudian akun-akun lain yang merupakan pelanggaran kampanye? Belum tentu. Sekarang begini, saya misalnya peserta pemilu nih, saya punya akun media sosial tuh 5, saya daftarkan ke KPU resmi, terdaftar di KPU 1 misalnya kan. Nah, lalu kemudian ada lagi yang di luar saya loh. Di luar saya tanpa sepengetahuan saya, lalu kemudian dia buat akun sendiri, dia promosikan saya di situ. Adil nggak kalau saya yang dihukum? Ya tentu tidak, karena bukan akun yang dilaporkan. Itu. Karena Bawaslu itu sesuai dengan tagline-nya Bawaslu kan, tegakkan keadilan pemilu, bukan hanya tegakkan hukum pemilu loh ya, tegakkan keadilan pemilu. Hanya ada akun liar yang dibuat tanpa sepengetahuan saya, lalu kemudian ditemukan oleh Bawaslu, apakah saya yang harus dihukum sebagai pelanggaran kampanye? Kan tentu tidak itu. Maka dibutuhkan keluasan pandangan dan pengetahuan sebagai seorang anggota Bawaslu yang saya sampaikan tadi. Tinggal kita lihat akun ini ketika kita temukan, atau kita ada laporan menyangkut akun media sosial tertentu yang kita duga melanggar larangan dalam kampanye, tinggal dilihat ini yang punya akun siapa, yang berinteraksi di dalamnya siapa saja, yang ikut komentar kira-kira itu biar saja. Oh ini akun media sosial, ternyata yang punya akun media sosialnya misalnya orang yang dilarang terlibat dalam kampanye, ya maka dia bisa dikenakan pelanggaran lain. Contohnya itu ya, misalnya pegawai BUMN misalnya kan, pegawai BUMN kan dilarang nih. Benar. Nah karena dia dilarang, oh ternyata akun ini punya pegawai BUMN, lah artinya kan bisa kita larikan pelanggarannya. Berarti yang melanggar itu karena dia sebagai
pegawai BUMN-nya. Dalam hal ini berarti Bawaslu juga harus melakukan mungkin sejenis kerjasama dengan Kominfo. Bagaimana kira-kira itu? Kerjasama bisa saja dilakukan kerjasama Kominfo, cuman persoalannya saya kembalikan ke yang saya sampaikan tadi soal kewenangan. Nah, sejauh mana kemudian Kominfo itu punya kewenangan untuk menertibkan akun-akun itu. Nah, itu yang mesti dikoordinasikan secara intens dengan Kominfo-nya. Dikerjasamakan bentuk MOU dan lain sebagainya. Tapi lagi-lagi kita mau kerjasama dengan Kominfo, minta Kominfo-nya melakukan penertiban terhadap akun-akun liar. Katakanlah Kominfo-nya tuh bersedia. Ya. Tapi kan nggak mungkin. Bawaslu aja sudah ngakui. Kami nggak mungkin pantau seluruh akun yang sebanyak itu. Apalagi Kominfo-nya. Nah, kan begitu cara berpikirnya itu. Saya kira begitu. Nah, artinya pandangan Bawaslu itu tidak hanya tertuju kepada pelanggaran larangan kampanye yang itu menyasar atau fokus kepada objeknya peserta pemilu saja. Tapi bisa saja akun-akun yang lain. Bisa saja kan bisa pelanggaran undang-undang ITE misalnya. Nah, kan bisa aja itu. Informasi dan transaksi elektronik kan bisa saja dikenakan undang-undang itu. Nah, Bawaslu tinggal lakukan kajian itu. Nanti kajiannya apakah dia pelanggaran pemilu apa bukan. Kalau dia bukan pelanggaran pemilu, maka diteruskan kepada lembaga yang berwenang. Begitu. Iya, benar. Dinikmatin dong. Santai aja dong kita. Ya enak ngobrol santai lah sebenarnya. Nikmatin kopi Seluma dan kue ini apa nih? Kue wajib. Nah, ini mestinya nih kuenya ini kue khas Seluma juga juara tat misalnya kan. Nah, maunya itu cucur tadinya. Cucur pandan, cucur ringgit. Karena kan khas Seluma banget katanya tadi. Jadi biar asik lah dan. Ya. Karena obrolan kita nih makin serius nih. Jadi bawaannya mengkerut-kerut nih dan agak gitu ya? serius jadinya. Lebih baik kita sambil makan kue nih biar rileks dan. Ya memang jadi apa? Sebagai pengawas pemilu, memang keningnya harus harus mengkerut terus pengawas pemilu itu keningnya. Ya, kening mengkerut, rambut memutih. Nah ini ya biar berwarna kita kasih dulu lah donatnya dah. Tapi kalau saya begini ya gimana? Ada hal yang juga tidak kalah penting. Kita lakukan upaya pencegahan semaksimal apapun. Kita lakukan upaya penindakan sebaik apapun. Kalau kepercayaan publik terhadap Bawaslu tidak ada, atau publik kurang percaya dengan Bawaslu, hasilnya nggak dipercaya. Kita melakukan pendekatan terhadap peserta pemilu ini. Pendekatan yang maksud saya dalam konteks pencegahan, bukan dalam hal yang lain, ya, kepada peserta pemilu. Itu upaya dilakukan pencegahan, jalin komunikasi misalnya. Ya, kalau peserta pemilunya tidak percaya ke Bawaslu, susah dilakukan upaya pencegahan. Kita lakukan upaya penindakan juga begitu. Ini baru ada laporan masuk ke kita, misalnya kan. Tapi karena publik tidak percaya kepada Bawaslu-nya, hasilnya nggak bakal dipercaya walaupun hasilnya belum keluar. Karena itu PR terbesar bagi Bawaslu adalah membangun trust publik, kepercayaan publik. Kalau publik udah percaya ini sama Bawaslu, mau hasilnya salah pun tetap diterima. Kenapa? Karena dia dipercaya. Nah, persoalannya kalau publik tidak percaya dengan Bawaslu, mau hasilnya benar nggak diterima. Kenapa? Karena sudah diawali dengan ketidakpercayaan. Nah, itu tugas dan Aan dan teman-teman itu, ya. Dan beserta seluruh pimpinan bagaimana secara kelembagaan Bawaslu itu dipercaya oleh publik. Sejauh ini kita juga telah melakukan seperti bentuk sosialisasi, edukasi ke masyarakat dengan tokoh masyarakat, Ya. tokoh agama. Kita ikut rangkul mereka untuk memberikan edukasi, sosialisasi agar masyarakat tahu peran tugas pengawasan itu seperti apa, dan juga kita mengajak serta mereka. Ya, untuk sama-sama berpartisipasi dalam melakukan pengawasan, karena tanpa mereka kita pasti kekurangan dalam hal SDM-nya itu, dan nggak mungkin kita nih kita ada 664 desa, 664 itu saya ingat dulu TPS pemilu dulu dah. Ya, saya ingat itu TPS itu dulu. Udah nggak sabar yang menyoblos. Nah itu kami sudah melakukan, tapi ya kami mengajak juga masyarakat untuk ayo sama-sama
tanpa mereka kami bukan apa-apa itu dah. Jadi Laporkan ya. seperti itu apabila Jadi ada. begini. Ya gimana dah? Soal kemudian itu memang Undang-Undang 7 itu mengisyaratkan gitu bahwa Bawaslu wajib mengembangkan pengawasan partisipatif. Itu di Undang-Undang 7 ya. Nanti Bawaslu lebih tahu lah itu di pasal berapa itu ayat berapa ini Bawaslu lah itu. Nanti saya ngajarin dia berenang. Kira begitu kan? Ya. Nah, ini sudah Ya, nanti kita sudah buka pensiun, lagi itu lah. sudah pensiun jadi Bawaslu kok sok-sok ngajarin orang. Seenggaknya masih melekat itu. dah. Kira begitu. Ya. Nah, artinya apa? Bahwa pengawasan partisipatif itu melibatkan orang di luar struktur pengawas pemilu secara kelembagaan untuk ikut mengawasi. Pertanyaan saya, dengan kondisi masyarakat kita sekarang, apa iya masyarakatnya mau diajak secara maksimal mengawasi? Karena begini loh, masyarakat tidak mungkin kita bebani melakukan pengawasan pemilu seperti halnya dilakukan oleh pengawas pemilu. Ya, benar. Nanti saya pernah ketemu loh masyarakat yang bilang begitu. Ngapain kita capek-capek ngawasin pemilu? Kan ada Bawaslu. Itu Bawaslu kan digaji itu. Ya? Digaji sama negara. Tugas dia melakukan pengawasan pemilu. Nah, kenapa kami yang harus melakukan pengawasan pemilu? Maka pola seperti ini mestinya harus dikembangkan oleh Bawaslu. Saya punya pengalaman berinteraksi begitu. Jadi begini, menurut saya ini Ya. bisa saja masih relevan untuk diterapkan sekarang, itu tergantung Bawaslu yang melihatnya. Bisa saja mungkin sudah tidak ada relevan lagi kan. Kita bicara soal pengalaman kita berinteraksi dengan orang, pengalaman kita beberapa tahun yang lalu kan. Siapa sih yang terlibat dalam pelanggaran pemilu itu? Satu, peserta pemilu, yang kedua timnya, yang ketiga masyarakat umum pemilih, ya kan? Ya, benar. Yang terlibat dalam kampanye itu. Maka pengawasan partisipatif itu yang saya bilang tadi, tidak mungkin kita membebankan tugas pengawasan kepada masyarakat di luar strukturnya Bawaslu, yang mereka nggak pernah dapat insentif. Kita mau suruh ngawasi siang malam. Tapi yang mau kita sampaikan ke masyarakat adalah masyarakat yang kita temui melalui simpul-simpul tadi, mereka jangan menjadi penyumbang pelanggar pemilu. Kan simpul masyarakat itu ada organisasi kepemudaan, Ya, benar. ada organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi pendidikan, organisasi profesi dan lain-lain. Itu semua simpul masyarakat, simpul-simpul massa. Ya. Nah, kan inilah yang berpotensi sesungguhnya yang berpotensi melakukan pelanggaran pemilu. Nah, maka yang disampaikan ke mereka adalah bahwa jangan, kalau misalnya nih dengan antara menyampaikan ke stakeholdernya, organisasi misalnya, Ya. kita ketemu dengan organisasi kepemudaan A, kita jalin komunikasi, kita berinteraksi, kita bangun itu dengan komunitas-komunitas tadi, kita sampaikan loh, sebagai anggota dan pengurus organisasi pemudaan, kita tidak ingin organisasi ini menjadi penyumbang pelanggaran pemilu. Maka artinya ketika satu organisasi tidak menjadi penyumbang dari pelanggaran pemilu, maka sesungguhnya kita melakukan upaya pencegahan, kan begitu. Tidak meski harus mereka siang malam mengikuti, Ya, benar. melakukan pengawasan. Dengan mereka tidak menjadi pelanggar pemilu, sudah menjadi pencegahan. Jadi saya ingat dulu waktu kita diskusi, kita belajar di kampus gitu, masih ingat dan saya begini, untuk mencegah kejahatan, ya, mencegah kejahatan adalah dengan menghadirkan kebaikan sebanyak mungkin. Kalau misalnya di desa itu penduduk jumlah pemilihnya 300, 250 tidak melakukan pelanggaran pemilu, kan secara otomatis tergerus itu orang yang melanggar pemilu. Maka cara berpikirnya sekarang yang tadi pengawasan partisipatif tadi kita kembangkan adalah bagaimana mereka itu simpul-simpul masa yang saya sampaikan tadi jangan menjadi penyumbang pelanggaran pemilu. Kita ketemu dengan pengurus masjid, kita sampaikan, Pak, pengurus masjid ada sekian jumlahnya. Nah, Bapak jangan menjadi pelanggaran, jangan menjadi penyumbang terhadap pelanggaran. Bapak jangan melanggar. Sampaikan ke istrinya, sampaikan ke anaknya. Kan sudah perlu jejaring nih. Oh ya, agar menjadi perpanjangan tangan lah. Jangan menjadi penyumbang terhadap pelanggaran pemilu. Enggak ngawas, enggak apa-apa. Kan begitu. Yang penting jangan menjadi penyumbang.
Nah kalau seluruh masyarakat kita sudah nggak nyumbang pelanggaran pemilu, bukan hanya masyarakat, Bawaslu-nya udah nggak ngawas lagi. Lah orang nggak mau melanggar lagi kok. Kan begitu. Saya kira itu. Begini juga Dan, sekarang ini kan isu-isu tiap di masa kampanye, isu-isu money politik itu kan sering terdengar. Ya, boleh sambil ngopi nih. Boleh silakan Dan. Ini kue udah kita sediakan biar enak nih Dan. Oke. Saya udah habis satu Dan. Nah, jadi pada tahapan kampanye itu memang terkenal namanya money politik. Tapi mungkin banyak juga masyarakat ini yang tidak mau melaporkan ke Bawaslu. Nah, di situ juga kita kewalahan dalam seperti apa dalam menangani hal tersebut. Belum lagi seperti ini Dan. Sekarang era digital nih. Transaksi uang itu bisa melalui digital. Seperti nanti melalui transfer melalui Dana, mungkin bisa transfer melalui chip. Nah, itu dia. Ya kita yang lagi tren sekarang kan itu dah. Kita tidak tahu itu dah. Oh gitu ya. Nah, jadi transaksional itu kemungkinan dengan era digital. Ya. Nah, pastinya Bawaslu ya kita melakukan pengawasan itu lebih susah lagi nih mendetek ini nih. Money politiknya bermainnya lewat apa. Ya. Nah, itu bagaimana pandangan Dang yang seperti itu Dang? Ya, jadi ada perkembangan sekarang ya. Ya. Dulu kita memaknai money politik itu politik uang. Ya. Kan? Nah, walaupun sebetulnya yang dimaksud ada maknanya luas sih. Bukan hanya dalam bentuk uang saja sebetulnya kan. Di undang-undangnya juga begitu kan, di pasal-pasal undang-undang dilarang memberikan menjanjikan sesuatu. Oh ya, benar. Uang atau barang atau bentuk lainnya. Ya begitu kan? Ya. Nah, itu kan semua dilarang. Nah, ada perkembangan rupanya ada chip politik sekarang itu. Jadi chip politik melalui chip. Ya, melalui chip. Jadi kira-kira kamu pilih saya. Nanti saya kirim chip nanti gitu. Saya kasih 5 B. Ini pengetahuan baru saya soal politik. Jadi begini, mau tidak mau sebetulnya kita sebagai pengawas pemilu dihadapkan pada persoalan yang pelik tadi. Kenapa saya katakan persoalan pelik tadi? Pembuktian terhadap dugaan money politik itu tidak segampang yang kita bayangkan. Bukan persoalan kemudian begitu kita melihat atau dilaporkan ada orang bagi-bagi uang misalnya, lalu kemudian itu pasti money politik. Enggak begitu juga. Pembuktiannya itu tidak gampang, tidak segampang yang kita bayangkan. Salah satu yang tadi dibilang sama Dang Aan, masyarakat penerimanya pun itu nggak mau lapor. Ya dia nggak mungkin mau lapor lah. Kalau dia lapor dia nggak dapat duitnya. Ya, udah dikasih duit kan? Udah dikasih duit kan? Nah apa yang bisa dilakukan oleh Bawaslu? Tentu upaya pencegahan yang sudah kita bahas panjang lebar tentu penting dilakukan upaya pencegahannya. Nah, persoalannya sekarang yang dilakukan oleh Bawaslu soal penindakan money politik dengan dengan berbagai macam celah hukum, kelemahan peraturan, lalu kemudian pembagian kewenangan terhadap lembaga lain. Jadi sebagai pengawas pemilu saya kira tugas pengawas pemilu adalah melakukan dua hal tadi, upaya pencegahan, penindakan. Ketika pencegahan tidak bisa dilakukan, lakukan upaya penindakan. Nah soal kemudian terbukti atau tidak terbukti, itu kan proses yang menyatakan. Ya, benar. Ya kita proses saja kalau kita bukan proses saja. Kita proses saja masuk. Nah kalau money politik kan masuknya kan pidana pemilu. Ya. Pidana pemilu ada 3 lembaga yang berwenang. Ya kan? Ya, ada Bawaslu, ada Polisian dan Kejaksaan. Benar. Yang walaupun dalam satu kesatuan, satu atap namanya Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Ya. Sentra Gakumdu tadi. Kenapa mesti 3? Mesti ada penyidik kepolisian dan jaksa penuntut. Karena Bawaslu bukan penyidik, Bawaslu bukan penuntut. Nah yang penyidiknya kan kepolisian, yang penuntutnya kejaksaan, karena dibutuhkan 3 itu. Nah maka dibahas di Gakumdu. Nah memang kadang-kadang begini, memang ada betulnya bahwa tindakan itu sesungguhnya sebagai obat. Kan gitu. Jadi pelanggaran pemilu itu tidak mungkin terjadi dan tidak juga mungkin berulang kali terjadi kalau satu, ada pengaturan hukum yang jelas. Yang kedua, ada tindakan yang tegas.
persoalannya sekarang yang dihadapi oleh Bawaslu adalah ada peraturan yang tidak jelas sehingga Bawaslu tidak bisa melakukan tindakan yang tegas. Contohnya begini, kalau kita soal peraturan tadi ya, Undang-Undang 7, setiap peserta, misalnya setiap peserta tim kampanye, pelaksana kampanye dilarang menjanjikan memberikan sesuatu uang bentuk barang. Yang tim kampanye pesertanya siapa? Pesertanya pemilu partai politik, calon personal anggota DPR, anggota DPD, sama kemudian calon presiden wakil presiden. Apa mungkin calon presiden dia bagikan duit? Tidak mungkin. Tidak mungkin dia turun. Tidak mungkin. Berarti ada potensinya besar. Tidak mungkin bisa dikenakan peserta pemilu, kan? Ya, benar. Pasalnya ngatur begitu. Yang kedua, tim kampanye. Siapa tim kampanye itu? Yang ditetapkan melalui surat keputusannya. Berarti itu terstruktur nama-nama timnya. Iya, itu diserahkan ke KPU, didaftarkan ke KPU. Ini tim kampanye. Berarti di luar itu bukan. Di luar itu bukan. Itu saya alami. Di pemilu 2019 saya alami, di pilkada 2020 saya alami. Misalnya begini, saya dilaporkan nih. Misalnya Dangaan lapor ke Bawaslu, terlapornya saya. Oh, itu Suryadi bagi-bagi duit. Oh, Suryadi siapa? Suryadi ini timnya Sandy misalnya. Kira begitu. Apa pertama yang mesti dilakukan? Dicek, dipastikan apa betul Suryadi itu tim Sandy. Begitu dicek di KPU, di struktur terhadap tim yang tim kampanye yang diserahkan oleh peserta pemilu ke KPU, ternyata nggak ada nama Suryadi. Berarti saya peserta pemilu saya bukan calon. Misalnya kan. Yang kedua, tim saya lepas. Nggak ada tim di situ. Saya bukan tim. Yang ketiga, pelaksana kampanye. Apa yang membuktikan bahwa saya di pelaksana kampanye? Bisa lepas potensinya kan? Ya. Yang ketiga kita masuk peserta kampanye. Peserta kampanye kapan dilakukan kampanye? Saya jalan-jalan malam hari kok mana ada orang kampanye? Berarti saya bukan peserta kampanye. Lepaslah saya sebagai subjeknya. Subjek hukum terhadap pelanggaran pasal yang tadi. Itu contoh kecil, contoh saja ya. Ya, bentuk pelemahan itu dah. Nah, berarti nggak bisa saya dikenakan pasal ini loh. Mesti dicari pasal lain. Nah, bagaimana kemudian melihat itu? Nah, saya kira Bawaslu lah yang nanti kemudian bagaimana teknisnya untuk melakukan penindakan terhadap peristiwa-peristiwa yang saya sampaikan tadi. Walaupun banyak yang bilang, oh kenapa nggak dihukum? Udah jelas kok uangnya ada, yang ngasih uangnya juga ada. Saya mau sampaikan begitu. Jadi kira-kira kalau sebagai seorang Bawaslu itu, tidak semua peristiwa itu menjadi peristiwa hukum. Saya kira itu. Begini, Dan. Seperti apa kira-kira agar masyarakat juga mengetahui seperti apa? Agar mereka juga dapat mencegah sejenis namanya money politik, agar mereka tahu rugi kalau kita menerima suap seperti itu, ya, agar masyarakat ini bisa menemukan pemimpin yang benar-benar yang sesuai dengan hati nurani rakyat itu. Iya, jadi begini. Sebetulnya ketika misalnya kita bicara soal money politik tadi ya, konteksnya tadi masih money politik. Kita bicara soal money politik, ada pemberi, ada penerima. Salah satu nggak mau, nggak jalan kan? Nggak mungkin terjadi kan? Ada pemberi, tapi penerimanya nggak ada. Orang nggak mau terima, tidak akan terjadi. Yang kedua, ada penerima, tapi pemberinya nggak ada, nggak bakal terjadi, ya kan? Iya. Pemberinya nggak ada. Terjadi money politik tadi karena ada dua-duanya, pemberinya ada, penerimanya ada. Begitu diberi, dia terima juga. Dia terima. Nah begitu. Nah, obrolan kita tadi, obrolan tidak resmi lah kira-kira begitu. Kita ngobrol di warung kopi, ngobrol di warung apa, gitu, di suasana santai kita ngobrol soal itu. Ada celetukan kira-kira. Apa bahasa selumanya celetukan? Celetukan di bahasa selumanya ini apa namanya? Tar dulu. Jadi kalau ngobrol udah politik itu kadang-kadang suka. Nah ini orang Seluma apa bukan ini? Seluma. Jadi kira-kira
Ya sudahlah, kita celutukan lah ya. Ya. Ada celutukan dari orang begini. Kami hari ini seharusnya bekerja. Kalau kami bekerja ada pemasukan. Hari ini kami nggak bisa kerja. Kenapa nggak bisa kerja? Kami harus menentukan pilihan. Kami rugi. Lalu kemudian ada orang datang peserta pemilu mau mengganti kerugian kami. Dengan bahasa, saya bukan beli suara. Nah, diperhalus lah. Saya bukan nyogok, ya kan? Saya mengganti kerugianmu hari ini. Seharusnya kamu punya penghasilan, karena harus menggunakan hak pilih. Ya. Nah, walaupun sesungguhnya, ya memilih itu kan hak dia. Ya benar. Ya kalau hak kenapa harus ganti kerugian? Hak dia. Ya kan begitu. Mestinya yang harus diganti kerugian kalau kewajiban. Memilih itu hak. Kan mestinya nggak ada, tapi ya kita kan pemahamannya nggak sampai ke situ masyarakat. Nah, hanya persoalannya sekarang masyarakat memang apa ya, efeknya itu ada lingkaran lah kira-kira begitu ya. Bentuknya itu yang sirkulasinya itu begitulah. Kata masyarakat, oke lah kami rugi hari ini, enggak kami terima money politiknya, pemberian uang, pemberian barang dan lain-lain dari peserta pemilu enggak kami terima. Tapi peserta pemilunya begitu jadi lupa juga kok dengan kami. Kan begitu. Kepercayaan masyarakat yang kurang ya. Nah, ya. Mereka lupa Jadi, juga dengan kami. Ya udah mendingan kami dapat ganti rugi hari ini. Begitu mereka jadi lupa silakan aja, kami udah dapat ganti rugi. Nah, tidak kami terima juga ganti rugi tadi, mereka lupa juga kok. Nah, ini kan sirkulasinya itu kan begitu tuh. Nah, itulah kemudian kenapa money politik, isu soal money politik itu memang susah untuk Berantas gitu ya. diberantas. Mungkin kalau bagi Bawaslu bisa diminimalisir lah. Bagaimana minimalisir? Bawaslu melakukan patroli. Kita dulu ada ya patroli. Kita punya ya, patroli money politik dulu. Artinya begini, orang nggak mungkin mau bagi-bagi ketika Bawaslunya pengawas turun ya, nggak mungkin. Pengawasnya ada terus. Kemudian tim, bagaimana kemudian tim ini masing-masing tim peserta pemilu, kemudian juga ada kepedulian. Loh, misalnya peserta pemilu A, nanti kalau B ini main money politik loh, kamu bisa kalah. Yang B, seharusnya pada begitu. Nah kalau A ini main money politik, kamu bisa kalah. Sehingga kemudian bisa saling mengawasi. Karena saling mengawasi kan artinya mempersempit ruang gerak. Bawaslu hanya bisa melakukan sejauh ini sejauh ini Bawaslu hanya bisa melakukan mempersempit ruang gerak untuk dilakukannya tindakan-tindakan money politik. Saya kira ya. Ini dah sudah hampir lebih sejam nih obrolan kita nih, nggak kerasa dan rupanya dah. Ya, kalau melepas kangen memang begitu. Kadang-kadang nggak kerasa itu. Nggak kerasa. Ya udah sekian jam ngobrolan. Ini Dang, sejauh ini Dang, ya kami membutuhkan masukan, pesan dan kesan dari Dang seperti apa untuk kami Bawaslu dalam menegak keadilan, apalagi dalam ya sesuai judul kita tadi, dalam pencegahan di masa kampanye ini. Kira-kira untuk agar kami memotivasi kami agar kami dapat melakukan pengawasan sesuai dengan regulasi seperti apa, Dan? Beri kami masukan dan semangat support buat kami, Dan. Baik, dengan semua keterbatasan yang dimiliki oleh Bawaslu, sumber daya manusia yang terbatas. Pengawas desa hanya 1 orang per desa. Ya. Dengan luasnya desa, jumlah penduduk yang banyak hanya 1 orang. Di kecamatan itu hanya 3 orang. Pengawas kecamatan dengan wilayah yang sangat luas. Ya. Belum lagi kita bicara soal geografis dan lain-lain. Keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan sarana prasarana dan pendukung-pendukung lain. Maka tidak mungkin Bawaslu melakukan pengawasan secara baik, betul-betul baik tanpa celah. Tidak bisa maksimal. Tidak bisa maksimal. Tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Karena itu yang dilakukan oleh Bawaslu adalah menjalin komunikasi, upaya pencegahan tadi ya, menjalin komunikasi terhadap simpul-simpul masalah. Ada ormas di sana, ada organisasi kepemudaan, ada simpul masalah. Misalnya begini, di desa itu siapa orang paling disegani, dihormati? Oh, yang ternyata yang paling disegani, dihormati imam masjid misalnya. Ya jalin kerjasama, komunikasi intern dengan imam masjid. Mungkin orang ini mau melanggar, dia nggak takut sama Bawaslu, tapi takut sama imam masjid. Kan begitu.
Bisa saja misalnya saya punya keluarga banyak besar. Nah, mungkin ketika keluarga saya yang mau melakukan pelanggaran pemilu, dia nggak takut loh sama Bang Aan. Dia nggak takut soal itu Bawaslu, tapi dia takutnya sama saya. Segatnya sama saya. Ketika saya kamu jangan melanggar. Maka itulah pentingnya kemudian menjalin kerjasama dengan pemangku kepentingan yang biasa di Bawaslu sebut itu sebagai stakeholder. Gak mungkin Bawaslu bisa melakukan pengawasan dengan baik, menjangkau semua, kecuali dia bisa menjalin kerjasama dengan stakeholder kan, pemangku kepentingan. Saya kira itu. Oke, terima kasih Dang. Sudah cukup banyak nih. Kita ngobrol panjang, maunya mungkin kita ngobrol lagi dengan soal-soal yang lain lah kita bahas mungkin kan. Mudah-mudahan kita ada waktu dan kesempatan berikutnya banyak ini. Terima kasih Dang sebelumnya. Sama-sama Dan. Sudah lama pengen ngobrol panjang lagi, mungkin dengan komisioner yang lainnya itu kita ketemu lagi mungkin. Bagi pengalaman. Mungkin itu saja. Mungkin baiklah. Terima kasih atas kehadiran Dang. Mudah-mudahan channel podcast kita ini bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama Kabupaten Seluma. Terima kasih Dang. Sampai jumpa Dang. Sampai jumpa.